Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari ada seorang pemuda yang kepalanya ketiban batu dan pendarahan. Kisah ini ada dalam kitab Sunan Abi Daud. Sanadnya sahih. Lalu si pemuda ini di malam harinya mimpi basah. Junub. Di pagi hari di saat dia ingin sholat subuh, dia pun kebingungan bagaimana caranya supaya keluar dari kondisi junubnya. Nah, begitu dia datang ke masjid atau menuju masjid, dia berjumpa dengan beberapa sahabat Nabi. Dan dia bertanya, apakah ada bagi saya cara selain mandi junub untuk keluar dari kondisi junubnya? Mereka menjawab, tidak ada. Hanya mandi, nggak ada cara lain. Maka pemuda ini pun mandi, sesuai dengan arahan atau jawaban dari sebagian sahabat Nabi. Setelah mandi, yang terjadi adalah pendarahan. Cukup banyak, hingga akhirnya dia wafat. Dia meninggal pendarahan. Lalu peristiwa ini sampai ke telinga Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Dan bagaimana reaksi Rasulullah? Marah besar Rasulullah SAW. Karena ada nyawa seorang muslim yang hilang gara-gara fatwa yang salah. Gara-gara jawaban yang ideal untuk situasi yang tidak ideal. Sehingga Rasul berkata, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah memerangi mereka. Jadi jamaah bisa bayangkan, keras sekali ini kalimat. Semoga Allah memerangi mereka. Sampai seperti itu. Allah sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa sih mereka nggak nanya dulu kalau memang tidak tahu? Inna shifa'al ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Jangan jawab sendiri. Innama kana yakfihi ayyatayammama. Cukup bagi si pemuda itu, kata Rasul, tayamum saja, bukan mandi. Nah, jemaah sekalian, kita lihat kisah ini. Yang pertama, pelajaran yang pertama adalah bahwasanya yang namanya ilmu itu identik dengan menyelamatkan manusia dan diri sendiri. Jadi ilmu identik dengan keselamatan. Yang kedua, kebalikannya, yaitu mohon maaf, kebodohan itu identik dengan membinasakan dirinya atau orang lain. Yang ketiga, kisah tadi menunjukkan bahwasanya dalam berfikih, dalam menerapkan syariat Islam ada dua kondisi. Kondisi normal dan kondisi tidak normal. Jawaban mandi betul kalau seandainya itu pemuda sehat walafiat. Namun ini pemuda sedang sakit, pendarahan. Jawaban yang ideal enggak pas diberikan kepada orang yang dalam kondisi tidak ideal, tidak normal. Yang pas bagi dia adalah yaitu tayamum. Itulah kenapa hari ini, kemarin, hingga sampai bulan-bulan kemarin, kita sholat rata-rata pakai masker. Kalau menggunakan fikih yang ideal, menggunakan masker sholat makruh. Dan Rasulullah SAW melarang. Dalam hadis Abu Daud juga, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sadli wa atiyar rajul fahu. Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang kita laki-laki sholat dalam keadaan menutup mulutnya.
Apa arti menutup mulutnya? Yang pertama, ya kata Imam Al-Munawi, dia menggunakan al-lifam. Al-lifam zaman sekarang masker, menutup hidungnya, mulutnya. Apalagi sampai menutup hidung. Begitu sujud, hidung kita kealingan. Padahal kita tahu hidung bagian dari 7 anggota badan yang mesti nempel ketika sujud. Lalu kemudian, ya makna dari menutup mulut adalah ketika sholat dia mingkem, ya tidak qomat kamit, tidak membaca, yang dengan demikian ya makharijul hurufnya tidak terlihat, sekedar baca di hati. Ya para ulama seperti Imam Malik mengatakan itu bukan tilawah. Nah, ini jika dalam keadaan normal dan Rasul tegas melarangnya. Namun ketika dalam kondisi ada hajat, ada darurat, misal di sebuah tempat, ya yang paling sering di Sumatera, kebakaran hutan, asap masuk ke masjid, asap masuk ke rumah kita, apalagi buat yang usia sudah 50 tahun ke atas, yang udah terancam dengan penyakit ispa, maka akhirnya mereka pun sholat menggunakan masker, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Karena masker itu manfaatnya bukan hanya untuk diri kita, tapi juga menyelamatkan orang lain dari kita. Lalu para ulama mengatakan al-karahah tandafi'u biwujudil hajah. Kemakruhan tadi itu hilang gara-gara adanya hajat, gara-gara adanya kebutuhan, yaitu mencegah penyakit. Jemaah sekalian, dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk kalau lagi sholat, lalu kita mengalami tafa'ub, nguap, ngantuk, kita nguap. Nabi bilang tahan itu nguap, sekuat-kuat kita tahan. Kalau ternyata nggak kuat juga, jebol juga, nguap juga, Rasul bilang tutup pakai tangan. Bagaimana cara nutupnya? Ya, Imam Al-Munawi mengatakan yaitu dengan tangan kiri dengan bagian punggungnya seperti ini. Lalu bagian ini diberikan penjelasan para ulama. Jika nguap yang belum tentu mengandung penyakit saja boleh ditutup, apalagi jika kondisinya dalam kondisi pandemi penyakit lebih layak untuk ditutup. Itu dalam kondisi tidak normal. Maka seandainya ada di antara kita memaksakan fikih normal di kondisi yang tidak normal, maka saya khawatir orang-orang seperti ini mirip seperti yang disindir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis atau kisah pertama yang tadi sudah saya ceritakan. Contoh yang kedua, kita sholat renggang. Ini jaraknya sampai hampir 2 meter malah di sini, mungkin 1,5 meter. Di tempat lain ada yang 1 meter. Dalam kondisi normal pula apa yang kita lakukan ini makruh juga. Karena kita meninggalkan salah satu sunnah yang kuat di dalam sholat, yaitu tauhidus sufuf, menyatukan, merapatkan shaf. Hadisnya jelas dan sering dibaca oleh imam menjelang sholat, sawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Lurus dan rapatkan shaf kalian. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Tolong digarisbawahi, bagian dari kesempurnaan sholat, bukan bagian dari sahnya sholat, bukan bagian dari rukun sholat, bukan bagian dari syaratnya, tegaknya, sahnya sholat, bukan. Sehingga ketika ada orang meninggalkan itu, dia meninggalkan sunnah. Namun meninggalkan sunnah demi menjaga yang wajib, yaitu nyawa muslim, itu lebih utama. Ketika berhadapan antara sunnah dan kewajiban, maka kewajiban yang lebih kita utamakan. Dalam kondisi kaum muslimin terancam oleh sebuah pandemi, dan pandemi itu sesuatu yang realita, bukan ilusi. Karena ada yang menuduh bahwasanya COVID itu mauhumah. Apa mauhumah? Ilusi saja. Remeng-remeng. Nggak pasti. Lah, yang meninggal udah 10.000. Udah berapa Pak yang meninggal sekarang di Indonesia? Ada yang ngikuti perkembangan datanya? 10.000 betul? Yang meninggal?
2.000. 9.000 ya. Yang meninggal 9.000-an. Ya. Kalau yang terpapar 200 ribuan lah ya. Nah, coba yang meninggal udah 9 ribuan, masih dibilang ilusi, emang mau mati berapa lagi? Mau mati berapa lagi untuk dikatakan bahwa itu nyata? Seandainya di depan masjid kita ada jalan berlubang, apakah nunggu ada motor celaka dulu baru kita bikin peringatan? Kan enggak. Kita bikin peringatan karena peringatan mumpung belum ada kejadian. Bukan nunggu kejadian dulu baru kita bikin hati-hati Pak, ada jalan berlubang. Justru mumpung belum ada kejadian kita bikin pelangnya, hati-hati ada jalan berlubang. Itu logikanya. Nah, oleh karena itu Islam sangat perhatian dengan yang namanya mitigasi atau pencegahan. Ya, kalimat mencegah lebih baik daripada mengobati itu bukan dari barat, itu dari Islam. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah dirimu menyeret dirimu sendiri dalam jurang kebinasaan. Dalam ayat ini ada dua hal yang diharamkan. Pertama, binasa. Yang kedua, seluruh aktivitas menuju binasa. Binasa itu sendiri terlarang, dan seluruh aktivitas yang menjadi fasilitator, jembatan, sebab kita menjadi binasa, itu juga terlarang. Ya, sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh para ulama, seperti Imam Izzuddin bin Abdus Salam, ma'adda ilal haram fahuwa haram. Apapun yang membuat seseorang jatuh ke keharaman, maka hal-hal tersebut juga menjadi haram. Maka jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang cukup terkenal belakangan ini sering dibacakan oleh sebagian ustadz kita yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya, kata Nabi, firra minal majdzum kama firaraka minal asad. Larilah kalian dari penyakit menular atau orang-orang yang kena penyakit menular, sebagaimana dirimu lari dari singa. Coba jamaah pikirkan hadis ini. Rasulullah menggunakan perumpamaan seolah-olah lari dari singa. Orang kalau lari dari singa kan nggak usah pakai disuruh. Orang kalau lari dari singa nggak usah nungguin fatwa atau surat dari RW. Kita lagi di rumah, mau keluar rumah ada singa lepas, refleks kita langsung. Wah, Allah, singa gede banget. Kita masuk ke rumah, nutup pagar, nutup pintu, anak suruh masuk, punya piaraan, masukin. Telepon RT, telepon RW, ini ada singa lepas. Nggak usah pakai nunggu. Ini cerdasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul menggunakan perumpamaan seolah-olah jauhi dari singa, itu tanda seorang Muslim sudah berpikir harusnya. Ketika sebuah bahaya mengintai mereka, maka mereka sudah layaknya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Imam Al-Qarafi di dalam kitab Al-Furuq, ya beliau mengatakan, dan perkataan ini untuk mengoreksi mereka yang mengatakan takut kok sama virus, takut sama Allah. Pernah dengar kayak begini? Baik, jemaah sekalian, apa kata Imam Al-Qarafi? Kata beliau, waqad yakunu al-khawfu min ghairillah azza wa jal laisa muharraman kal khawfi bil usud wal hayyat wal aqarib wa zulmah. Rasa takut kepada selain Allah, lihat, rasa takut kepada selain Allah laisa muharraman, bukan hal yang diharamkan. Contohnya kal khaufi bil usud, seperti rasa takut terhadap singa, wal hayyat wal aqarib, atau kalajengking dan ular, wa zulmah, dan kegelapan. Kalau di kita silakan tambahin rasa takut dengan ketinggian dan lain-lain. Kenapa? Ini namanya al-khauf al-bashari. Rasa takut yang sifatnya manusiawi yang Allah titipkan ke dalam jiwa seluruh manusia. Tanpa kecuali. Rasul pun pernah mengalami rasa-rasa seperti itu. Dan tidak ada yang mengatakan Rasulullah melakukan kesyirikan karena takutnya kepada selain Allah. Tidak. Itu namanya al-khauf al-bashari. Apa kata Rasul? Ya, Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, Imam Ahmad dan yang lainnya, inni la akhsha alaikumul faqra walakin akhsha in tuftiha abwabud dunya alaikum. Saya tidak takut kalau orang Islam miskin, tapi yang saya takut adalah kalau orang Islam dibuka pintu-pintu dunia di hadapannya. Lihat, Rasulullah menggunakan kata-kata saya takut kalau orang Islam dibuka pintu dunia di hadapannya. Rasul khawatir yang kayak begitu.
Maka ketakutan-ketakutan manusiawi ini, ya ini ketakutan yang dimaklumi dalam syariat. Lalu kata beliau, Imam Al-Qarafi, bisa jadi malah rasa takut kepada selain Allah ini ya menjadi wajib. Bayangkan, bisa menjadi wajib. Kapan? Ketika kita disuruh menjauh dari sebuah negeri yang kena wabah. Ya, jamaah sekalian azanallahu iyakum, saya akan bacakan lanjutannya. Kata beliau begini. Ya, bahwasanya waqad yajibul khaufu min ghairillah azza wajal kama umirna al-firar min ardil wabah. Yang namanya rasa takut kepada selain Allah itu bisa menjadi wajib di saat negara memerintahkan kita untuk lari dari negeri yang berwabah. Bimakna anna nuhina an dukhuliha, yaitu maknanya kita dilarang untuk masuk ke dalamnya. Maka rasa takut terhadap kena penyakit segala macam itu rasa takut yang alamiah, yang natural, yang oleh syariat dibenarkan, oleh akal apalagi. Kemudian wal khaufu minha al-ajsamina minal amrad wal asqam. Dan rasa takut ini didasari oleh penjagaan tubuh kita dari penyakit dan rasa sakit. Wa fil hadis, dalam hadis dikatakan, yang hadis yang tadi saya baca, ya firra minal majzum kama firaraka minal asad. Jauhilah olehmu penyakit menular seperti kamu lari dari singa. Lalu kata beliau, maka fasaunun nufusi wal ajsadi wal manafi, seluruh aktivitas dalam rangka menjaga ya nufus, jiwa, kehidupan kita, wal ajsad, fisik, jasad, wal amwal, harta kita jagain, wal a'rad, kehormatan kita, nama baik kita, ya anil asbabil mafsadah, ya kita jaga dari segala macam bentuk bahaya dan kerusakan, wajibun kama alimta, semua itu adalah hukumnya wajib dijaga sebagaimana yang Anda ketahui. Maka jamaah sekalian, ini penjelasan ulama begitu jelas bahwasanya, mohon maaf, keliru mereka yang mengatakan dah rasa takut hanya kepada Allah, bukan kepada virus. Dia tidak bisa membedakan mana al-khauf al-imaniyah, mana al-khauf al-basyariyah. Kalau takut kepada Allah itu khosyah imaniyah, khauf al-imani, rasa takut yang didasari iman. Betul, setiap muslim kayak begitu. Adapun takut kepada hewan, virus, penyakit, ancaman musuh, digarong sama pembegal, itu al-khauf al-basyari, rasa takut yang manusiawi. Nih, saya kalau ketemu orang kayak begitu tuh pengen ngomong langsung, pengen kita jajal masukin dia ke lubang apa misalnya, ke kandang buaya kayak begitu sesekali. Kita masukin kandang buaya, kunci, nggak usah lama-lama, 3 jam aja. Berani nggak kira-kira dia itu? Kasih buaya yang belum makan 2 minggu misalnya. Ya pasti dia juga, ya Allah tolong saya, dan seterusnya. Jadi minta tolong ke orang lain juga. Maka sekali lagi Rasulullah mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan ini secara normal, wajar, dan sunatullah kehidupan. Makanya Rasul menggunakan baju perang ketika perang Badar. Rasul punya tameng, di mana tameng atau perisai beliau digadaikan ke orang Yahudi. Ketika beliau beli gandum nggak punya duit, ngutang, digadaikan perisainya. Ketika perang, gadai buat perisai buat perang. Padahal beliau seorang nabi yang paling dekat kepada Allah, yang paling dikabulkan doanya. Kan bisa aja tinggal doa doang. Ya Rasul, mau perang Badar nih, gampang, gua nabi, gua doa juga hilang, kan begitu. Tapi ternyata Rasulullah dia bikin base camp juga. Rasulullah bikin strategi di mana pasukan penjaga gunungnya, di mana yang di depan, siapa yang berpanah, siapa yang tombak. Rasul mengatur strategi manusiawi. Ya tidak hanya mengandalkan takdir kemenangan atau kalah berasal dari Allah. Oleh karenanya ketika Umar bin Khattab ditanya oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, wahai Umar, jangan engkau lari dari takdir. Ini peristiwa tercatat dalam kitab Sahih Bukhari. Ketika Umar bin Khattab pengen ke sebuah daerah, Amwas namanya, di Syam, itu lagi kena taun. Umar bilang, jangan masuk dah, kita pindah ke yang lain aja. Ditegur oleh Abu Ubaidah, jangan lari dari takdir. Jawaban Umar adalah, kita bukan lari dari takdir, tapi kita sedang menuju takdir Allah yang lainnya. Jadi, ketika kita menyelamatkan diri kita dengan beragam macam ikhtiar manusiawi, ikhtiar kedokteran, protokol kesehatan, ini bagian dari sunnah.
yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik jemaah sekalian. Kemudian ya kita lihat penjelasan ulama kontemporer. Kalau tadi ulama zaman dulu Imam Al-Qarafi. Ya, Syekh Muhammad Hasan As-Sukriyah dari Mesir. Beliau mengatakan idza kana minal mumkin raf'ud dharar qabla wuqu'ihi wa huduthihi, kalau memang dimungkinkan kita bisa mencegah bahaya sebelum bahaya itu terjadi dan real, emang sebelum terjadi, pokoknya kita cegah. Apa kata beliau? Hadza aula wa afdal. Yang kayak begini lebih utama dan lebih duluan kita lakukan. Min raf'ihi ba'da wuqu'ihi. Dibanding setelah kejadian baru kita cegah. Mirip seperti yang saya bilang tadi, nggak usah nunggu ada kecelakaan baru kita bikin peraturan. Itulah spirit kenapa MUI, kemudian dulu ulama-ulama di Timur Tengah, di Saudi, di Qatar, di Kuwait, dalam kondisi pandemi belum separah sekarang, masih awal-awal Maret April, mereka sudah bikin fatwa. Yang fatwa itu membuat kita sedih, yaitu sholat di rumah dulu, jangan di masjid. Jumatan diganti dengan zuhur saja. Ya, orang-orang yang mencintai masjid jelas sedih. Kita bahu-membahu bangun masjid, udah jadi disuruh dikosongin, kan begitu saat itu. Kita sedih. Namun jangan lupa, para ulama kita membuat peraturan setelah berdiskusi sana-sini, konsultasi dengan pakar kedokteran, pakar kesehatan, membuka kitab-kitab para ulama, bagaimana ayat dan hadisnya, hingga muncullah konklusi seperti itu. Itu diskusi yang maraton, bukan sekali baca langsung fatwa. Maka muncullah saat itu, jika daerah yang tak terkendali, begini aturannya, jika daerah yang terkendali, maka silakan di masjid, dan seterusnya. Jadi nggak ada peraturan yang benar-benar mutlak saat itu. Cuman tafsir kita aja yang akhirnya, udah deh, kosongin aja sekalian buat jaga-jaga banget. Karena kita nggak tahu di kanan kiri kita kena atau tidak. Nah, kembali ke tadi, itulah yang dikatakan oleh ulama kita, kalau memang bisa kita cegah sebelum kejadian, kenapa tidak? Jangan sampai nunggu kejadian dulu. Ya, orang-orang yang sering menantang seperti itu biasanya karena dia belum kena atau keluarganya belum kena. Kalau udah kena, baru dia mikir betapa tidak sepelenya masalah ini. Kemudian, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat penjelasan para ulama yang lain. Saya ambil dari Imam Ibnul Mulakin. Ya, ketika beliau membahas hadis la dharara wa la dirar. Jangan mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Kata beliau, hadza dalilul hadis wa la hujjata lil kufiyyin fi ijazati ad-dharar al-yasir min dzalik wa man'ihim al-katsir. Apa artinya? Hadis la dharara wa la dirar, jangan bikin celaka diri sendiri dan orang lain, itu merupakan koreksi bagi orang-orang Kufah. Kufah di Irak, yang mereka mengatakan doror sedikit nggak apa-apa, yang nggak boleh doror banyak. Kata Imam Ibnul Mulakin, ini hadis umum, mau sedikit kek, mau banyak kek, selama itu doror tetap cegah, selama itu bahaya tetap dicegah. Lalu kata beliau, li'anna raf'ad dorori wajibun anil muslimin fi kulli syai'. Karena mencegah bahaya, apapun bentuknya, apapun modelnya, apapun kadarnya, bagi kaum muslimin adalah kewajiban. Kemudian Imam Ibnul Arabi, ya, beliau mengatakan, qala ulama'una, para ulama kami mengatakan, qad yadkhulu fi hadzal hadis wujuhun minadh dharar. Hadis la dharara wa la dirar itu menunjukkan seluruh bentuk bahaya, bukan hanya bahaya fisik, bahaya keluarga, bahaya harta, bahaya kehormatan, seluruh bentuk bahaya yang mengancam kehidupan manusia dan keberlangsungannya. Oleh agama ini ditutup semua pintu celah-celah bahaya tersebut, mitigasi di dalam Islam. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ketika, mohon maaf, kita punya keponakan perempuan, umur lagi lagi sekel-sekelnya 20-an tahun, ngomong ke kita pamannya, Pak D-nya, Pak Le-nya, atau encingnya, atau encangnya, ya, Pak Le atau Pak D, temenin saya yuk. Kemana? Jam 10 malam, jam 11? Iya, kemana? Ya, ke situ, ke kafe lagi.
Atau anggaplah bukan ke kafe, ke warung mana lah misalnya. Tentu kalau bicara semata-mata fikih, keponakan sama pamannya jalan berdua, boleh nggak? Kalau semata-mata fikih? Boleh, ya kan mahramnya. Ya, dia mahramnya, nggak ada masalah. Namun saat itu dia berjalan bersama keponakannya jam 11 malam. Ke tempat yang sangat beresiko orang menstigma itu tempat maksiat. Maslahatnya ada maslahatnya, yaitu untuk menjaga keponakan kita dari bahaya. Tapi mudorotnya juga ada, bahayanya juga ada. Apa? Nama baik kita bisa tercoreng, ternoda atau fitnah. Diomongin orang. Orang ada yang lihat, ya Allah, itu kan pengurus Masjid Al-Falah. Ya Allah, itu kan ketua DKM. Ya enggak, sinilah Al-Falah mana gitu. Itu kan yang bagian dakwahnya, yang suka nelfonin para ustadznya itu. Jalan berdua sama perempuan, bukan main. Nah begitu. Nah, maslahatnya ada, tapi mudorot juga ada. Nah, dalam kejadian kayak begitu, ada kaidah para ulama, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah bahaya, mencegah kerugian, mencegah kerusakan, itu lebih didahulukan dibanding ngambil maslahat. Itulah kenapa rahasia Allah mengharamkan minuman keras. Padahal minuman keras juga ada manfaatnya, menghangatkan badan. Tetapi mudorot dan bahayanya lebih banyak, bisa menghilangkan akal, nggak normal, mabok, begitu. Lagi pula masih ada kalau sekedar menghangatkan badan, alternatif yang lain, bisa minum apa, bandrek atau apa begitu. Artinya selama hal-hal yang memungkinkan bahaya, ya bagi nyawa, kehormatan, nama baik, harta, keluarga, keturunan, ya itu terjadi, bahaya itu kita cegah. Semua pintu apapun tertutup di dalam syariat Islam. Nah sekarang penerapannya, setelah kita tahu secara prinsip paradigma Islam seperti itu, bahwa Islam agama yang sangat perhatian dengan mitigasi. Nah bagaimana kondisi dalam kondisi seperti sekarang ini, ya kekhawatiran terjadi di banyak tempat, apalagi besok di Jakarta udah PSBB lagi. Ya, karena angka di Jakarta ya seperti itu, walaupun di Depok mungkin nggak sampai seperti di Jakarta, naudzubillah. Tapi orang Depok banyak kerja di Jakarta masalahnya. Ya. Nah, bagaimana prosesi ibadah kita? Ya, tadi saya udah nyebut bahwa saya bolehnya pakai masker karena kondisi darurat atau ada hajat. Kaki kita direnggangkan, para ulama pun mengatakan tidak masalah. Baik, ini saya akan bacakan dari beberapa kitab ya supaya kita tidak kebingungan ya ketika ditanya oleh anak atau saudara kita, kenapa kok sholatnya berjarak? Saya akan bacakan dari Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, wa qad ajma'al ulama ala istibabi ta'dili sufuf wa tarasu fiha. Kata beliau, ulama telah ijma, telah sepakat merapatkan saf itu hukumnya sunnah. Sunnah. Bukan kewajiban. Apalagi syarat. Apalagi rukun. Dia mengatakan sunnah. Yang pertama. Yang kedua, Imam Ibnu Battal dalam kitab Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, li'anna husna syai' ziyadatun ala tamamihi. Yang namanya merapatkan saf itu untuk menyempurnakan. Dan yang namanya menyempurnakan itu sifatnya adalah ziyadah, tambahan saja. Wa aurada alaih wa riwayatun min tamami sholat. Dan ternyata dalam berbagai macam riwayat fungsi merapatkan shaf hanya untuk tamami sholat, penyempurna saja. Kemudian Imam Ibnu Hajar ketika beliau membahas hadis tentang kisah ketika Rasul mengatakan rapatkan shaf kalian, ya kemudian apa lagi? Luruskan, jangan sampai ada celah yang membuat setan ada di situ. Lalu si perawi hadis ini bercerita, maka di antara kami pun, salah seorang di antara kami merapatkan kakinya, mata kakinya, Ka'ab, dan juga merapatkan ya mankibahnya, bahunya. Nah, kalau kita baca hadis ini secara letterlock, kita akan mendapat kesimpulan, oh rapat bahu dan rapat mata kaki, kan begitu. Tapi sekarang kita lihat penjelasan ulama, apakah kayak begitu maknanya? Ya kata Imam Ibnu Hajar begini. Wal muradu bidzalik, yang dimaksud rapat dalam hadis tersebut al mubalaghah fi ta'dil as-saffi wa saddi khalal.
Maksudnya adalah mubalaghah. Apa mubalaghah? Kalau bahasa kita hiperbol. Melebih-lebihkan. Bukan bermakna hakiki. Itu bermakna majazi. Bermakna majaz. Bukan hakiki, benar-benar rapat nempel kulit dengan kulit. Baik, saya tambahin lagi dari kitab yang lain. Dari kitab Imam Muhammad Al-Kashmiri dalam kitab Faidul Qadir. Faidul Bari. Beliau mengatakan, qala Al-Hafiz. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, al-muradu bidzalik al-mubalaghah fi ta'dil shaf. Yang dimaksud dengan hadis tadi adalah hiperbol. Kemudian qultu, aku berkata, wa huwa muraduhu indal fuqaha al-arba'ah. Itulah pemahamannya ahli fikih 4 mazhab. Coba. Ahli fikih 4 mazhab mengatakan makna rapat dalam hadis itu bukan benar-benar nempel. Itu hanya makna majaz, kiasan, hiperbol. Baik, lagi kita ambil kitab yang lain. Syekh Bakr bin Abu Zaid. Siapa dia? Murid Syekh bin Baz. Bahkan dia di antara murid senior Syekh bin Baz, mufti Saudi yang wafat tahun 2000 yang lalu. Dalam kitab beliau La Jadida fi Ahkamis Shalah, beliau mengatakan fa hadza fahmus sahabi. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar itulah pemahaman para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi itu memahaminya bukan benar-benar rapat. Ya. Kemudian kata beliau la al-ilzaq, bukan nempel. Wal ilsaq, bukan bersentuhan. Al-manakib wal ka'ab, baik bahu atau mata kakinya. Dulu waktu saya belum buka literatur ini, saya pun masih sama dengan sebagian jamaah, pasti nempel kalau sholat. Kayak gitu nggak? Kalau kita sholat pasti nempel, nempelin rapat, bener-bener rapat. Kalau kurang rapat kita empet lagi. Kalau dia minggir kita empet lagi sampai mojok tuh orang. Ada orang yang apa istilahnya risih. Saya masih ingat tahun 2005 atau 2004, saya baru pindah rumah di daerah RTM. Ya, di sebuah masjid. Saya orang baru ya, baru berapa hari tinggal di situ. Ya, saya sholat, saya rapatkan. Saat itu saya di soft sebelah sini, sebelah kanan imam. Saya ke kiri. Ya, lalu orang yang sebelah saya ini minggir. Saya deketin lagi dia supaya nempel. Nggak terima dia. Saya diinjak sama dia. Benar-benar diinjak. Dan ya, qadarullah tahun 2010 saya diminta untuk menjadi saksi pernikahan. Ya, kawan saya nikah, saya diminta untuk jadi saksinya. Siapakah penghulunya? Ternyata penghulunya yang nginjek kaki saya. Terus saya bilang sama dia, Pak, ingat saya nggak? Oh iya, yang dulu kakinya saya injek ya? Iya, nah ketemu lagi di sini. Ya, ini masa itu, ya udah belasan tahun lalu, udah 15 tahun yang lalu. Kemudian kan kita kalau belajar nggak boleh berhenti. Kalau belajar nggak boleh berhenti, ya kita harus terus. Ya para ulama pun juga begitu. Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal menjelang meninggal, dia masih bicara tentang fikih. Imam Al-Ghazali menjelang meninggal memeluk Sahih Bukhari, masih belajar. Nah saya pun juga begitu, saya mencoba untuk belajar, saya cari. Ternyata apa yang kita fahami selama ini ya bertentangan dengan fikihnya 4 mazhab para ulama kita. Bahkan sampai-sampai kata Syekh Bakr bin Abu Zaid, makna rapat itu bukan nempel, bukan menyatu seperti itu makna hiperbol, kata Imam Ibnu Hajar. Nah, sehingga apa yang terjadi sekarang pun juga nggak ada masalah. Baik, saya tambahin lagi terakhir dari kitab Kifayatul Akhyar. Ini cukup panjang. Nah, saya langsung terjemahannya aja deh. Ya, kata beliau begini, ya, tentang masalah shaf. Seandainya imam berada di mi'zanah, imam berada di menara, makmumnya ada di sumur. Kan jauh banget imam makmur di sumur. Ya, makmum di sumur, imamnya di mi'zanah. Atau kebalikannya, makmumnya di menara, misalnya si makmum muazin tadinya, mau turun males. Kayak orang zaman dulu, azannya di menara. Imamnya di sumur, selama yang penting masih satu lokal, mereka berjamaah, satu lokal, satu masjid, ya, maka kata beliau, yang kayak begini tetap sah.
Kemudian, atau untuk shaf yang bersambung atau shaf yang terputus. Kata beliau, hukumnya tetap sah. Ingat, ini standar minimal. Kalau bicara sah, tetap sah. Namun kalau bicara ideal, tidak ideal ini. Namun karena kondisi sekarang memang lagi nggak ideal, kita ngambil fikih yang tidak ideal di kondisi yang memang lagi nggak ideal. Apa yang beliau bahas ini, kalau kondisi kita udah normal, udah nggak boleh kita lakukan. Karena nggak begini harusnya. Harusnya adalah ya tadi kita deket-deketan, dempet-dempetan begitu dengan jamaah yang lain. Itu ideal dan normalnya. Namun dalam kondisi nggak ideal, ya dia bercerita itu tidak ada masalah dan sah, maka pendapat ini atau uraian ini sangat cocok dengan kondisi saat ini. Itulah yang oleh para ulama disilakan dengan tahqiq al-manat, yaitu merealisasikan pendapat ulama ya disesuaikan dengan kondisi kita hari ini seperti apa, mana yang bisa kita gunakan, maka itulah yang kita pakai. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu masalah penerapan dalam apa namanya fikihnya. Terakhir yaitu saya ambil dari kitabnya Imam Al-Mardawi dalam kitab beliau Al-Insaf, ketika beliau membahas hadis la salata ya man sami'an nida, orang yang mendengarkan azan fi baiti bi guri udhrin, dia sholatnya di rumah padahal dia dengar azan tanpa uzur, fala salata lahu, enggak ada sholat baginya. Nggak ada uzur, dia sehat dan seterusnya, sholatnya di rumah, nggak ada sholat baginya. Lalu perawi hadis itu Ibnu Abbas ditanya, wamal uzur, uzur itu apa sih? Halangan uzur itu apa? Jawaban Ibnu Abbas, al khauf wa marad, ya sakit dan rasa rasa khawatir, takut dan rasa sakit. Lalu kata beliau begini, wa yu'dzaru fi tarkil jum'ah wal jamaah, diberikan pemakluman meninggalkan sholat Jumat dan berjamaah. Ya, al-marid, bagi orang yang sakit bila niza', tanpa ada perbedaan pendapat. Sakit yang bagaimana? Sakit yang berat yang membuat dia nggak mampu ke masjid. Kalau sekedar cantengan, kutilan itu nggak masuk. Lalu kemudian wa yu'dzaru aidan fi tarkihima, dan juga diberikan pemakluman atau uzur dalam meninggalkan dua hal tadi, sholat Jumat atau berjamaah. Ya, li khaufi hudusil marad, bagi orang yang sehat tapi dia khawatir ketularan penyakit. Kayak kita sehat, tapi kita khawatir. Ya, daerah kita merah, hitam malah. Maka kekhawatiran itu sudah uzur bagi dia untuk boleh dia nggak berjamaah saat itu. Baik, jamaah sekalian, ini dari Imam Al-Mardawi. Belum yang lainnya mirip dengan itu sudah cukup untuk menunjukkan dalam kondisi yang tidak ideal, maka berfikih kita menggunakan fikih mitigasi, fikih pencegahan dalam rangka menjaga satu aset umat Islam yang paling mahal, yaitu nyawa kaum muslimin. Kalau miswab, mohon maaf, ya saya nggak tahu apakah ada diskusi. Silakan kalau emang ada. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jemaah kalau ada. Kalau nggak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu